Mengenai mengadani jenazah di kuburan, mari kita simak penjelasan Ustadz Abdul Somad. Apakah beliau termasuk orang yang mengamalkannya atau bukan? Pak Ustadz, bagaimana hukumnya mengazankan mayat sebelum dikuburkan? Sebab dosen saya mengatakan itu haram, sedangkan di kampung saya itu dilakukan. Dosen kamu, dosen bapak, dosen antum yang mengatakan haram ini, dia dalilnya dua saja, Quran hadis, Quran hadis. Tak ada di Quran, tak ada di hadis, haram. Mana Qurannya? Mana hadisnya? Tak ada, itu haram. Sedangkan orang yang mengazankan mayat itu, saya tak berani mengharamkan. Saya buka balik kitab mazhab Syafi'i. Ini yang membuatnya siapa? Mazhab Syafi'i. Apa kitabnya? Buka kitab-kitab klasik, saya jumpai, kata dia dalilnya qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Apa qiyasnya? Kalau lahirnya diazankan, maka matinya diazankan. Itu dalil mereka qiyas. Apakah Ustadz Abdul Somad nanti kalau mati kami azankan? Tak usah. Jadi kalau saya mati, tak usah azankan. Makcik saya meninggal, saya pas di samping kubur. Saya ada di situ. Abdul Somad, iya Pak, kami azankan atau tidak? Tak usah azankan. Tapi saya tak menyalahkan orang yang mengazankan, karena dia ikut pendapat ulama. Ulama itu berpendapat berdasarkan dalil. Nah, ini tentang masalah bagaimana dalil suatu kaum, dan saya menghormati itu. Tapi kalau tak ada di hadis, tak ada ijma', tak ada qiyas, orang kita saja memandai-mandai, oh itu tak boleh, haram. Ini bukan yang memandai-mandai, ada dalam kitab mazhab Syafi'i, ijtihad ulama. Selanjutnya Ustadz Amin Nur Bais dari kelompok Salafi. Apakah ada hadisnya mengadani jenazah di dalam kuburan? Hadis yang ada adalah membacakan surat Yasin, tapi itu yang benar sebelum mati. Nabi SAW, hadis ini sebagian ulama menilainya hasan. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah Yasin kepada orang yang mati di antara kalian. Ada di Bulughul Maram hadisnya, dan sebagian menilai sebagai hadis yang hasan, meskipun ulama yang lain menilainya sebagai hadis yang dhaif. Karena itu, apa hukum membaca atau mengumandangkan adzan di kuburan? Wallahu a'lam. Kalau Bapak Ibu menemukan hadisnya, tolong nanti saya di WA ya. Kami tidak menjumpai dalilnya sama sekali. Tapi mereka yang mengumandangkan adzan ketika di kuburan punya dalil. Apa dalilnya? Dalilnya qiyas. Qiyasnya begini. Ketika bayi itu lahir, maka dianjurkan untuk diadzani. Dianjurkan untuk diadzani. Berarti ketika orang itu mati, dianjurkan juga untuk diadzani. Kalimat berarti di sini maksudnya apa? Qiyas, dilakukan analogi. Sebagaimana ketika lahir diadzani, berarti ketika mati juga diadzani. Dan qiyas ini qiyas yang nggak benar. Kenapa? Adzan itu ibadah, tidak bisa dikiaskan. Berarti kalau kayak gitu, sebagaimana Jumatan diadzani, maka sholat Id juga diadzani. Jumatan sama sholat Id itu lebih besar mana forumnya, Pak? Sholat Id lebih butuh banyak orang yang kumpul, sehingga adzan lebih dibutuhkan dibandingkan Jumatan. Apalagi ketika sholat Id itu orang perlu tahu posisi, perlu kemudian tahu kapan dimulai, sehingga dianjurkan untuk mengumandangkan adzan ketika sholat Id sebagaimana adzan ketika Jumatan. Qiyas apa ini? Qiyas yang fasidul i'tibar, qiyas yang menyimpang. Kenapa kok qiyasnya menyimpang? Karena Anda menganalogikan dalam masalah ibadah, padahal ibadah itu tidak boleh dianalogikan. Ikuti aturan yang ada. Kalau Nabi SAW tidak adzan ketika sholat Id, maka tidak perlu adzan ketika sholat Id. Nah itu Jumatan ada adzan, ya jangan disamakan. Id dengan Jumatan kan beda. Yang Jumatan dilakukan di masjid, sholat Id dilakukan di lapangan misalnya. Maka kalaupun ada adzan untuk bayi yang baru lahir, ini jangan disamakan ketika orang itu meninggal. Ini dua tempat yang berbeda. Baik.
Lalu apa manfaat adzan ketika orang meninggal? Yo mengingatkan mayit biar sholat. Karepmu niku pripun? Percuma saja. Yang lebih butuh adzan siapa, Pak? Sing urip timbangannya sing mati. Sehingga dari sisi logika itu nggak bisa diterima. Dalil syar'i nggak ada, dalil logika nggak nyambung. Apa sisi manfaatnya? Kalau bayi, dalil logikanya ada. Agar suara pertama yang didengar oleh bayi ini ketika dia hinggap di dunia adalah kalimat Allah. Sementara mayit ini akan mempertanggungjawabkan amalnya, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan mampu untuk melakukan apapun meskipun orang berteriak untuk mentalkinnya, berteriak untuk mengadzaninya. Wallahu a'lam. Itu yang kita pahami. Untuk selanjutnya kita akan menyimak dari Ustadz Ansoruddin Ramdhani dari Ormas Persatuan Islam atau Persis. Mengadani mayit di dalam kubur. Mengadani mayit di dalam kubur. Adan itu apa? Pemberitahuan. Waktu apa? Waktu sholat. Untuk siapa? Untuk orang yang hidup. Lalu kenapa dibacakan kepada mayit? Itu mungkin salah kafrah. Hadisnya ada, Pak, cuma hadisnya palsu. Hadisnya palsu, termasuk mengadani bayi yang baru lahir di telinga kanan dan membacakan qomat di telinga kiri. Katanya tidak akan diganggu oleh umusibyan. Umusibyan itu setan awewena, setan perempuan. Itu tujuannya bagus, ingin merangsang pendengaran bayi itu dengan kalimah-kalimah yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah bayi yang baru lahir langsung mendengar? Tidak. Langsung melihat? Tidak. Itu lama, Pak, masih cekolot baheula lama, masih lolong di kieu-kieu teh teu ngiceupnya gitu ya. Ternyata itu ada hadisnya, cuma hadisnya dhaif juga. Dan untuk selanjutnya kita akan menyimak penjelasan Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah. Pada saat memakamkan jenazah itu, saya sebenarnya ketika mau membahas ini pikir-pikir, tetapi perlu saya sampaikan juga, apakah perlu dikumandangkan adzan? Apakah perlu dikumandangkan adzan? Nah, beberapa kali saya mengiringi jenazah itu dikumandangkan adzan. Sebenarnya panggilan adzan itu untuk apa? Panggilan adzan ini sebagai bentuk memanggil orang untuk sholat di masjid. Kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, panggilan adzan dimaksudkan untuk memanggil orang sholat di masjid. Kemudian untuk apa lagi? Misalnya yang ada dalilnya, panggilan adzan sebagaimana Nabi bersabda, idza ra'aitum ghaulan fa'adzinu. Kalau kalian melihat hantu, maka kumandangkanlah adzan. Itu juga ada perintahnya. Kalau lihat hantu. Kalau panggilan sholat sudah masyhur di masjid-masjid memanggil sholat dengan adzan. Tetapi bagaimana kalau adzan di kuburan? Memang ada hadis yang menjelaskan mengenai masalah orang yang di kuburan itu mendengar suara adzan. La yazalul mayyit, mayit itu senantiasa mendengarkan yasmaul adzan. Mayit itu senantiasa mendengarkan adzan ketika dia di kuburnya sampai atau selama kuburannya itu tidak dicor atau tidak diplester. Jadi di situ disebutkan la yazalul mayyit yasmaul adzan, bahwasanya senantiasa mayit itu mendengarkan adzan fi qabrihi, di kuburnya, malam yutayyan, selama tidak diplester. Tetapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa hadis ini isnaduhu batil,
isnad dari hadis ini batil. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, isnad hadisnya batil. Sehingga hadis ini tidak bisa diamalkan karena isnadnya batil. Imam Ibnul Jauzi yang punya kitab kumpulan hadis palsu, namanya kitab Al-Maudu'at, beliau menyebutkan bahwasanya kata Imam Ibnul Jauzi hadisnya palsu. Jadi Imam Ibnul Jauzi menyebutkan hadisnya palsu, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan isnadnya batil, sehingga tidak bisa diamalkan. Andai pun hadis ini sahih, itu juga bukan berarti maksudnya untuk mengumandangkan adzan kepada orang yang dikuburkan. Mana lafadz perintah untuk mengumandangkan adzan? Tidak ada lafadz perintahnya. Hanya menyebutkan la yazalul mayyit yasmaul adzan. Mayit itu senantiasa mendengarkan adzan. Apa ada perintahnya kalau kemudian mayit diadzani? Tidak ada. Hanya disebutkan mayit itu mendengarkan adzan. Andaikan misalnya diadzani, lalu apa manfaat untuk mayit? Nah, apakah mayitnya masih sholat? Ya, andaikan misalnya hadis itu sahih, itu juga bukan perintah untuk mengadzankan. Sebagaimana juga Nabi menyebutkan bahwasanya mayit itu masih yasma'u qur'ani alihim, masih mendengar suara sendal orang yang mengiringi jenazah. Apakah ada anjuran untuk membawa sendal ketika hadir ke pemakaman? Kan di situ disebutkan bahwasanya mayit itu masih yasma'u qur'ani alihim, masih mendengar suara sendal orang yang takziah, yang mengiringi jenazah. Apakah artinya kemudian disuruh bawa sendal? Tidak, justru malah sunnah melepas sendal. Justru malah sunnah melepas sendal. Maka Nabi pada saat ada orang yang menggunakan sendal masuk ke pemakaman, Nabi mengatakan fakhla'na laik, lepaslah sendalmu. Sehingga makruh di pemakaman memakai sendal. Sunnahnya lepas sendal, makruh pakai sandal. Padahal Nabi menyebutkan di situ mayit masih mendengarkan suara sendal. Maksudnya terompah ya. Kalau zaman dahulu kan bukan sandal, terompah. Maksudnya mendengarkan suara terompah. Kalau sekarang sandal, itu masih mendengarkan. Apakah itu kemudian bisa dipahami perintah bawa sendal? Ternyata tidak. Justru malah perintahnya Nabi perintahkan kepada kita melepas sendal. Sebagaimana hadis mengenai masalah mendengar adzan, la yazalul mayyit yasmaul adzan. Mayit itu senantiasa mendengarkan adzan. Nah, di kuburnya selama tidak dicor atau tidak diplester. Ternyata memang hadis ini tidak sahih, tapi isnadnya batil, dan kata Imam Ibnul Jauzi hadisnya maudhu atau palsu. Dan mohon maaf, saya bukan ahli hadis, saya tidak bisa mentakrid hadis, saya hanya user, pengguna. Jadi hanya membaca apa yang sudah disampaikan oleh para ulama. Jadi saya hanya user, pengguna, tidak mampu untuk mentakrid hadis, tidak mampu untuk menelusuri hadis, hanya user saja, hanya pengguna. Termasuk di sini ketika saya menyampaikan, saya hanya qari, hanya pembaca, hanya membaca kitab. Maka bisa teman-teman saksikan ketika saya menyampaikan kajian, saya selalu membawa catatan, karena saya sendiri menyadari bahwa saya ilmunya masih terbatas. Nah, kalau kata mahfudhot, al ilmu fis sudur la fis sutur, ilmu itu di dalam dada bukan di atas kertas. Tetapi saya sendiri kebalik, masih di atas kertas, belum di dalam dada. Karena memang makomnya bukan makom ulama, makomnya masih pembaca. Nah, hanya membaca kitab-kitab. Baik. Sehingga teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ketika kita memakamkan jenazah tidak perlu diadzankan. Nah, lalu bagaimana kalau diadzankan? Nah, teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalau misalnya ada yang mengadzankan, maka bisa jadi mereka dalilnya adalah kias, karena tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai mengadzankan mayit pada saat dikuburkan. Jadi tidak ada hadis Nabi yang menjelaskan ketika dikuburkan dikumandangkan adzan. Termasuk kalau kita membaca penjelasan para ulama. Para ulama juga menjelaskan tidak disunnahkan mengadzankan saat memakamkan jenazah. Termasuk dalam Hasyiah Ibnu Abidin itu disebutkan demikian, dalam mazhab Hanafi tidak disunnahkan mengadzankan. Demikian pula disebutkan di I'anatul Thalibin, di situ disebutkan tidak disunnahkan mengadzankan. Adapun yang mengadzankan itu karena dalilnya kias, analogi. Kalau lahir diadzankan, maka mati juga diadzankan. Itu dalilnya adalah kias atau analogi. Dan kalau saya secara pribadi dalam masalah ini, prinsip ibadah yang di zaman Nabi sudah ada, sudah terjadi, maka kita cukup ittiba. Ittiba itu ngikut bagaimana dulu Nabi dan para sahabat. Karena para ulama juga menyebutkan la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias, tidak ada analogi dalam masalah ibadah. Yang di zaman Nabi sudah ada. Kalau dalam masalah ibadah yang di masa Nabi, di sekitar Nabi tidak ada, yang dibutuhkan adalah qiyas. Karena rujukan kita itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijma, kemudian qiyas. Qiyas itu salah satu sumber hukum Islam. Tetapi jika di zaman Nabi atau di sekitar Nabi waktu itu tidak ada, kita baru qiyas. Kalau di zaman Nabi, di sekitar Nabi sudah ada, kita cukup ittiba, cukup mengikuti. Nah, pertanyaannya sekarang, di zaman Nabi ketika Nabi masih hidup, pernah tidak Nabi dan para sahabat menguburkan jenazah? Pernah. Lalu kemudian diadzani atau tidak? Tidak. Ya sudah, tidak perlu diadzani. Karena prinsipnya adalah ittiba, mengikuti. Beda kalau di zaman Nabi, di sekitar Nabi itu tidak ada. Maka kemudian baru qiyas. Di zaman Nabi, di sekitar Nabi itu tidak ada. Zakat fitri misalnya. Zakat fitri dengan apa? Di zaman Nabi, di sekitar Nabi, kurma. Apa lagi? Nah, gandum misalnya. Sekarang di tempat kita makannya apa? Ada enggak di zaman Nabi, di sekitar Nabi? Enggak ada. Maka kemudian kita ambil lafadz umumnya, to'am, makanan pokok. Jangan ambil kurmanya, karena kalau ambil kurmanya enggak ada yang zakat fitri. Nah, di sekitar Nabi tidak ada yang pada saat itu mengkonsumsi beras. Andaikan waktu itu mengkonsumsi beras, to'amnya juga beras. Contoh lagi yang di zaman Nabi tidak ada, itu bisa kias. Hukum merokok. Di zaman Nabi ada enggak? Tidak ada. Rokok di zaman Nabi tidak ada. Sehingga kita tidak bisa apa pendapatnya Nabi tentang rokok, ya tidak nemu. Apa kata ayat Al-Quran tentang rokok, ya tidak ketemu. Apa kata khalifah yang 4 tentang rokok, ya tidak nemu. Karena memang tidak ada di sekitar Nabi. Maka kalau tidak ada di sekitar Nabi, maka kemudian yang kita pakai adalah kias atau analogi. Yang kita pakai adalah kias atau analogi. Analoginya bagaimana? Contoh tentang masalah rokok. Karena di zaman Nabi tidak ada, di sekitar Nabi tidak ada, maka dalilnya adalah kias. Karena dalilnya adalah kias, maka kesimpulannya bisa berbeda. Satu ulama menyebutkan haram, ulama yang lain menyebutkan makruh misalnya. Kenapa? Karena memang hukumnya adalah menggunakan analogi atau kias. Sehingga produk hukumnya bisa berbeda. Dikiaskan dengan apa misalnya? Dikiaskan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan misalnya, wa yuharrimu alaihimul khobais, Allah mengharamkan yang buruk-buruk. Rokok buruk enggak? Oh buruk.
Kemudian apalagi dikiaskan dengan ismuhuma akbaru min naf'ihima. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, dengan khomer. Oh, rokok bahayanya lebih besar daripada manfaatnya misalnya. Sehingga kemudian menjadi sebuah kesimpulan. Karena memang itu produknya adalah kias. Contoh lagi pembahasan yang di zaman Nabi tidak ada. Bayi tabung. Zaman Nabi ada enggak? Enggak ada. Jenengan mau cari di Quran, enggak nemu. Mau cari di hadis, enggak nemu. Mau cari perkataan sahabat, enggak nemu. Maka produk hukumnya adalah kias. Jadi kias itu kalau kita enggak nemukan, maka dalam masalah mengadzankan jenazah itu kita lihat pernah enggak Nabi dan sahabat memakamkan jenazah? Pernah. Kita tinggal mencontoh. Nah, tapi kalau ada enggak di zaman Nabi rokok? Enggak ada. Enggak ada yang bisa kita contoh. Maka butuh kias. Ada enggak di zaman Nabi bayi tabung? Enggak ada. Karena enggak ada, maka kita butuh kias atau analogi. Nah, baik. Demikian pula Imam Ahmad pernah mengatakan walaisa fis sunnati kias, dan di dalam sunnah itu tidak ada kias. Kita cukup ittiba, mengikuti. Tetapi kalau perkara-perkara yang baru, yang kontemporer, kita ingin melihat bagaimana hukumnya, maka itu butuh kias. Baik, kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Mengadzankan mayit yang mau dikuburkan. Kesimpulannya tidak ada tuntunan dari Nabi dan para sahabat. Adapun yang mengamalkannya itu dalilnya bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, tetapi analogi. Baik. Dianalogikan dengan apa di situ? Kalau lahirnya dikumandangkan adzan, maka matinya juga adzan. Itu kiasnya begitu. Kalau saya secara pribadi jelas di dalam masalah ini kita tidak perlu kias. Dalam masalah ini loh, kecuali dalam masalah-masalah yang di zaman Nabi tidak terjadi, itu baru kias. Terakhir dari Majelis Tafsir Al-Quran oleh Dr. Andes Ahmad Sukina. Itu tidak dituntunkan. Kemarin sudah dibrosurkan kan? Adzan, iqamah. Lah adzan ini panggilan untuk sholat. Sholat itu saja sholat wajib jamaah. Sholat sunnah, sholat Idul Fitri yang sebanyak sak lapangan sak monokai orang itu tidak disunahkan untuk adzan. Ya, tidak disunahkan untuk adzan. Lah kok orang mati malah hayya sholat, ayo sholat. Ya nek iso jawab no, aku wis mati gitu kan. Dan nek iso jawab berarti urung mati kuwi. Mulai ayo sholat ya. Iqamah maupun adzan untuk orang mati ya ada tuntunannya. Juga qomat dan adzan untuk bayi yang baru lahir. Itu memang ada hadisnya, tetapi hadisnya itu sudah dibrosurkan. Ya di sini. Ya, adapun orang yang tidak percaya nggak suka karena kebacut tiap-tiap bayi lahir harus diadzani, diqomati. Dengan hadis itu pun nggak percaya silahkan. Tapi ini di majelis ilmu, kamu setuju boleh, tidak setuju boleh. Walaupun sudah ada tunjukkan hadisnya doif, kamu nekat doif lah hadis, ya silahkan. Oh gitu majelis ilmu kok. Ditanyakan hadisnya doif, katakan doif. Hadisnya sahih, katakan sahih. Memang ada hadis yang menerangkan bayi lahir itu diadzani telinga kanan, diqomati telinga kiri. Nah itu hadisnya doif. Nah, dipikir akal aja juga tidak masuk akal. Ya kan? Wong bayi baru lahir apa meneh sing mati wi mau. Mati genawar diuruki kok. Dia diqomati, kot mati sholat, kot mati terus diuruki. Andai kata dia bisa bangun di Arab sholat kan ya rasida mbok uruki itu.
Itu pun hadisnya dhaif.